Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RH TV. Masih bersama saya Atika Nirmalasari. Senang sekali bisa hadir di Coffee Break RH TV. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Pada pagi ini kita akan membahas talk show yang sangat menarik dengan tema mengenal lebih dalam Kolonel Purnawirawan Haji Ruslan SEMM. Untuk pertanyaan yang pertama, boleh dong Pak diceritain kenapa Bapak mencalonkan diri menjadi Bupati Oku Timur? Padahal Bapak sudah berada di zona yang aman dan zona yang nyaman, yang sebentar lagi Bapak akan menjadi jenderal. Baik, terima kasih Mbak Atika. Jadi setiap warga negara mempunyai hak yang sama ya, untuk mencalonkan diri jadi bupati. Siapapun boleh. Dan menurut saya, kalau ditanya kenapa saya mencalonkan diri ya, karena saya ingin mengabdi ya. Ingin mengabdi, yang selama ini saya mengabdi di Angkatan Darat sebagai seorang prajurit. Dan kalau bilang zona aman, nyaman saya di situ ya memang saya sudah berada di posisi yang aman ya. Kalau masalah sebentar lagi jenderal ya, semuanya kan sudah ada yang mengaturnya ya. Jadi saya mengabdi untuk mencalonkan jadi bupati ini, itu adalah pilihan hidup saya. Nah, memang sudah lama saya cita-citakan. Saya mengabdi sebagai bupati. Alhamdulillah baru pilkada tahun ini saya mendapatkan tiket untuk bertarung. Untuk pertanyaan yang kedua, kami masyarakat Oku Timur ingin mengenal lebih jauh tentang background Bapak. Tahun berapa Bapak memulai karir sebagai prajurit TNI Angkatan Darat? Saya memulai karir di Angkatan Darat tahun 92 ya. Saya masuk akademi militer tahun 89 selama 3 tahun, kemudian tamat tahun 92. Langsung berdinas di Kodam 3 Siliwangi. Beberapa jabatan penting saya jabat di sana sesuai dengan pangkat dan jabatan. Kemudian pindah ke Kodam 2 Sriwijaya, mengawali sebagai komandan teritorial, yaitu komandan Kodim di Batu Raja, kemudian di Muara Ini, kemudian Wadan Puslapur, Kodiklat, Angkatan Darat, di Martapura, dan pangkat kolonel pindah sebagai komandan juga di Bandung, dan terakhir di kantor Kementerian Pertahanan. Kalau pengalaman tugas operasi Timur tahun 1995-96, kemudian pernah bertugas mengikuti pendidikan sekolah tertinggi Angkatan Darat di Korea Selatan selama 1,5 tahun. Oke pemirsa setia RH TV, kita break sejenak. Stay tuned. Ya, masih bersama saya di channel RH TV. Kita lanjutkan kembali pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ibu Tenovita. Ibu, apa suka duka Ibu menjadi seorang istri prajurit TNI Angkatan Darat? Kalau ditanya suka ya, banyak sekali. Saya bisa banyak belajar di Persib. Kalau istri tentara ini disebutnya Persib, Persatuan Istri Tentara, terutama tentang kebersamaan, organisasi dan kekeluargaan. Kalau ditanya tentang duka, ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita harus pindah-pindah gitu ya, kita banyak yang harus kita persiapkan. Pindahan anak, belum barang-barang yang di rumah, banyak sekali. Tapi di situ juga banyak
sukanya karena menjadi istri TNI bisa mengabdi dan bisa mendampingi suami di beberapa daerah. Tentu di sana kita bisa banyak mengenal budaya. Budaya yang berada di Indonesia, bahkan di luar negeri, karena saya juga pernah mendampingi Bapak di Korea Selatan untuk pendidikan di sana selama 1 tahun setengah. Banyak sekali yang saya lihat, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Khususnya di luar negeri, saya sangat suka di sana. Bukan saya tidak suka di Indonesia banyak ya, banyak budaya yang bisa kita lihat. Tentu banyak membuat saya mempunyai banyak pengetahuan tentang itu. Bahkan di luar negeri saya bisa belajar bagaimana keseharian mereka karena kita tinggal di negara maju. Ini ya khususnya buat ibu-ibu ya. Kalau saya lihat di Korea Selatan itu ibu-ibu selalu bekerja sendiri. Mandiri. Hampir semuanya yang saya lihat mereka tidak ingin dilayani. Ngurus rumah tangga, ngurus anak. Ya, mengurus rumah tangga, ngurus anak mengurus sendiri. Suami. Mengurus suami juga sendiri. Tapi mereka keluar dari apartemen ya, tetap cantik sama keren. Itu juga bisa saya pelajari. Oh, harus begini. Artinya meskipun kita ribet di rumah ngurus anak dan suami, tapi kita keluar harus tetap cantik dan keren. Ya, itu yang saya bisa lihat di sana. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana Ibu membagi waktu antara tugas negara menjadi seorang ibu Persib dan ibu rumah tangga? Begini Mbak, kalau di Persib ini organisasi yang sangat aktif ya. Dan tidak menjadi hambatan bagi kami yang sudah mempunyai keluarga, karena kantor Persib sama tempat tinggal kami berdekatan. Artinya kita bisa mengerjakan pekerjaan keluarga, juga bisa mengerjakan pekerjaan organisasi. Dan jamnya pun ya, jam organisasi ini bisa kita lakukan dari jam 9 sampai dengan selesai. Sebelum Bapak dan anak-anak pulang sekolah, kita sudah ada di rumah. Jadi tentu bisa kita atur. Dan pagi-pagi kita sudah siapkan untuk anak-anak sama suami. Setelah itu kita baru berangkat ke kantor. Terima kasih Ibu. Oke pemirsa setia RH TV, kita break sejenak. Stay tune. Masih bersama saya di channel RH TV. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kelima saya tujukan kepada Bapak Ruslan. Bapak pernah ditugaskan di operasi Timur Timur. Suka duka apa yang dialami selama bertugas di Timur Timur? Baik, terima kasih Mbak Ika. Jadi kalau ditanya suka duka apa yang dirasakan pada tugas operasi Timur ya banyak ya. Yang jelas sukanya itu kalau sebagai seorang prajurit, kebanggaan seorang prajurit itu kalau berangkat tugas operasi. Alhamdulillah saya bisa berangkat. Waktu itu pangkat saya Letnan 2 tahun setelah keluar dari akademi militer, saya mendapat kesempatan untuk berangkat tugas operasi Timur. Itu bujangan ya, masih bujangan. Dan bangga sekali, suka saya, ya, karena bisa mendapatkan pengalaman seperti apa. Bangga, karena kebanggaan seorang prajurit itu
bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas operasi. Di antaranya ke timur-timur, ada yang ke Aceh gitu ya. Iya. Nah, eh, setelah melalui perjalanan kami berangkat dari Jakarta waktu itu, Priuk, cukup lama, hampir 1 minggu di atas kapal gitu. Iya. Ya, kadang-kadang membosankan, ya kan, tapi kan tergantung bagaimana cara kita membawanya ya, membawa dengan hati. Kalau kita cepat bosan, jenuh ya jenuh, tetapi jenuh itu bisa kita atasi manakala kita senang. Setelah sampai di sana, ya, saya bisa merasakan, oh seperti ini rupanya Provinsi Timur Timur dengan berbagai budaya yang berbeda ya, dengan kondisi kita yang ada di apa namanya, di Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Jadi kita harus belajar budaya, kita harus mempelajari budaya mereka agar kita bisa masuk ya ke budaya mereka. Iya. Karena mereka berbeda dengan budaya kita. Bangga ya, saya bisa memimpin pasukan di sana dengan segala bentuk ya, perhatian ya, kelembutan tentunya, karena seorang prajurit di sana kan semuanya merasa apa ya, kalau sudah terlalu lama kan ada yang jenuh, bosan, tertekan ya kan. Dan kalau kita tidak bisa, seorang pemimpin bisa memimpin dengan baik, ya ada yang stres gitu kan. Karena mereka ada yang sudah berkeluarga, mikirkan anak yang sakit dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab saya semua. Ya, bahkan di Timur-Timur pun saya sendiri pernah sakit gitu. Pernah sakit waktu itu malam hari, dan selama hampir 6 bulan itu nggak pernah dengar suara kendaraan saya, mobil maupun motor nggak pernah. Ya, Di tengah hutan. di tengah hutan hanya dengar suara helikopter aja. Iya. Itu sedihnya di situ kan. Kita mau ke medis jauh ya kan, harus jalan kaki, harus naik kuda, sementara medannya medan operasi, lengah sedikit kita yang dibunuh ya gitu ya. Tapi alhamdulillah kami tentara ini kan kompak ya. Iya. Jadi senafsu sepenanggungan, satu perjuangan. Jadi saling tolong menolong, jiwa korosnya tinggi sekali. Ya, dukanya ada juga. Pada saat kita di sana ada anggota kita, saudara kita yang gugur gitu ya. Nah itu kita berduka, sedih gitu. Ya, karena kita membayangkan bagaimana keluarganya ya di home base ya. Sementara suaminya gugur gitu, anaknya ya, memang semuanya sudah ada yang mengatur, tapi kan kalau kita berdoa dan waspada, semuanya kan kembali pada kita juga. Tapi kalau kita lengah justru sebaliknya terjadi. Itulah suka dukanya. Dan waktu itu saya kalau boleh cerita nambahkan ya. Iya, silakan. Saya itu waktu itu pacaran sama istri. Iya. Mereka tugas operasi. Iya. Saya nggak pernah baca surat dulu, nggak ada. WA nggak ada, handphone nggak ada, berita nggak ada. Saya minta dikirim buku, majalah. Majalah bekas itu yang 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan yang lalu dikirim. Tapi sangat berharga. Iya. Kita baca di situ, senang gitu baca itu. Nah memang dari pacaran sudah perhatian istri saya. Ya alhamdulillah begitu pacaran perhatian ya. Begitu nikah yang menyayangi ternyata. Lebih perhatian lagi. Iya, bahagia. Ya harus dong. Namanya cinta. Itulah suka duka ya. Iya. Dukanya. Oke Bapak, saya doakan semoga Bapak terpilih menjadi Bupati Oku Timur. Amin. Atas niat Bapak merelakan melepaskan jabatan maupun pangkat serta karir Bapak demi mewujudkan Oku Timur aman, sehat, dan sejahtera. Amin. Apa saja pesan-pesan Bapak untuk seluruh masyarakat Oku Timur? Baik, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur, berharap sekarang ini kan masih COVID-19, saya menghimbau patuhi protokol kesehatan, cuci tangan,
setiap ada kegiatan, serta kegiatan, kemudian pasang masker, Ya. kemudian jaga jarak, dan jaga imun tubuh Ya. dengan meminum vitamin, makan vitamin, serta berjemur Ya. ya, di pagi hari. Betul. Ya, itu. Demikian bincang-bincang kita bersama sosok Kolonel Purnawirawan Haji Ruslan SEMM dan Ibu Hajateh Novita. Next time kita bertemu kembali di Coffee Break selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Seluruh masyarakat Luwu Timur, jangan lupa gunakan hak suara Anda. Tanggal 9 Desember 2020, coblos nomor 2, Kolonel Infanteri Haji Ruslan Dr. Husnawan. Jangan lupa bahagia.